fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la la la, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la la la. Hari Natal telah tiba, fa la 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 la. Marilah kita rayakan, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la, Fa la la la, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la la la. Hari Natal telah tiba, fa la 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 la. Marilah kita rayakan, fa la 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 la. musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la la. Hari Natal telah tiba, fa la 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 la. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom, selamat malam semua. Puji Tuhan karena kita masih dapat kesempatan beribadah dalam sesi yang ketiga, sesi yang terakhir beribadah Natal kita. Sebelum kita memulakan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah kami yang kudus, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur, terima kasih dan memuji Engkau Bapa. Karena berkat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, malam hari ini kami ada kesempatan bersama beribadah, bersekutu dan mendengar daripada sabda firman-Mu. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh ibadah kami daripada permulaan, pertengahan hingga ke akhirnya. Biar semuanya berjalan sesuai rencana Allah. Firman-Mu diurapi, kuasa-Mu nyata. Dan kami sama-sama dapat menikmati indahnya kasih-Mu. Dan menikmati damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan pujian syukur ini. Dan mulakan ibadah kami. Amin. Shalom dan selamat Hari Natal. Bertemu lagi kita di kebaktian online Natal Gereja SIB Kelengau, sesi yang ketiga. Sesi yang sebelumnya kita telah memperdengarkan perkongsian firman Tuhan dan juga menyaksikan persembahan-persembahan yang comel daripada PKK SIB Kelengau. Saya juga yakin kita semua excited untuk mempelajari tema Natal utama kita pada tahun ini, yaitu damai sejahtera dalam Yesus Kristus, yang akan disampaikan oleh Pastor Janel Baun. Saya mengharapkan jemaat dapat setia dari awal hingga akhir kebaktian Natal kita pada hari ini. Dan tanpa membuang masa, marilah kita semua mengangkat pujian Natal dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan message Natal. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati.
Haleluya. Kelahirannya memberi damai sejahtera dan terang baru di hati kita yang menyinari dalam kegelapan. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Sangat relevan dengan keadaan kita pada tahun ini, disebabkan kita yang tidak menentu keadaan COVID dan pandemik sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus ada untuk kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, dan tidak perlu bimbang, karena Tuhan Yesus mempersediakan damai untuk kita. Itu sih. Ya, macam mungkin kalau even masa sekarang kita mungkin dalam fase tidak menentukan, macam sekejap PKP, sekejap tidak PKP, begitu situasi yang berubah-ubah.
tidak usah gentar, jangan gentar sebab kita tetap dapat menemukan damai sejahtera. Kita boleh bersandar sama kita punya pencipta, ya, Tuhan Yesus kita. Itu saja. Sangat berkait rapat dengan situasi sekarang karena macam manapun masalah yang kita hadapi, kita sentiasa ada damai sejahtera dalam Kristus. Terima kasih. Sangat bersesuaian dengan keadaan kita pada saat ini, karena walaupun kita dilanda oleh penyakit pandemik COVID-19, namun bagi kita orang-orang yang percaya selalu ada rasa damai dan sukacita, karena semuanya adalah kita mempunyai Yesus di dalam kehidupan dan di dalam hati kita. Terima kasih. Sesuai dengan keadaan kita sekarang, walaupun kita sedang mengalami situasi seperti menghadapi penyakit COVID ini, tapi syukur pada Tuhan kita masih boleh berkumpul bersama untuk merayakan Christmas. Walaupun tidak bersemuka, tetapi kita sekeluarga dapat berkumpul bersama, merayakan Christmas bersama secara online dengan jemaat-jemaat gereja. Ingatkan kita semua bahwa apa-apa terjadi di dunia sekarang, kita tidak perlu risau karena Yesus Kristus sentiasa bersama. Terima kasih. Oke, bagi saya tema Natal kita pada tahun ini sangat bersesuaian karena kita memahami apa yang bermaksud dengan kasih Tuhan itu. Sekian. Natal untuk tahun ini adalah cukup baik, dan seperti tema itu sendiri, mari kita semua merayakan Christmas dengan penuh damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Kita sangat mengucap syukur untuk 2 tahun kebelakangan ini kita menghadapi begitu keadaan yang begitu menakutkan, yang merisaukan kita. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan yang Dia berikan kepada kita sangat memberkati kita, sangat memperhatikan kita dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh itu, untuk Natal pada kali ini, damai sejahtera yang daripada Kristus dengan kelahirannya yang memberi terang baru kepada kita dan juga satu-satunya pengharapan kita. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Damai yang Dia berikan sangat besar. Mari kita bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Ku serahkan padanya, Yesus.
Salam, selamat hari Natal kepada seluruh jemaat Tuhan SIB Keliangau. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat mengadakan sambutan perayaan Natal pada tahun ini. Tema Natal kita pada tahun ini adalah damai sejahtera dalam Kristus. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 menyatakan hal ini secara khusus. Apa kata firman Tuhan? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudaraku, kata shalom dari kata Ibrani yang artinya adalah damai sejahtera. Selain daripada damai sejahtera juga berarti tidak ada permusuhan. Juga berarti aman, damai, selamat, hidup tenang, bahagia, dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudaraku, dari manakah asalnya damai sejahtera ini? Menurut Filipi pasal 1 ayat yang kedua, dinyatakan bahwa damai sejahtera itu berasal dari Allah. Mari kita baca bersama ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Perhatikan ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jelas dikatakan bahwa damai sejahtera itu adalah berasal dari Allah. Saudara-saudaraku, juga kita menyatakan bahwa damai sejahtera itu dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus yang telah menjanjikan dan memberikan damai sejahtera itu kepada kita semua. Sekali lagi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah yang telah dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Damai sejahtera Kristus. Saudara-saudaraku, bahkan tertulis di dalam Alkitab bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah damai sejahtera bagi seluruh bangsa. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 menyatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah damai sejahtera bagi seluruh bangsa. Saya akan bacakan demikian dan saudara lihat dalam Alkitab masing-masing. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan bagi seluruh bangsa. Perhatikan ayat seterusnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas sekali bahwa damai sejahtera Kristus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang lahir bagi kita, bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dikatakan dilanjutkan lagi dalam ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin
dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Perhatikan ini. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Yesus Kristus memberikan damai sejahtera kepada seluruh dunia ini. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya dalam Kolose pasal 3 ini dinyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hidup kita. Karena damai sejahtera itu adalah dari Allah sendiri. Damai sejahtera Kristus itu adalah Kristus yang lahir bagi kita di dalam dunia ini. Karena itu saudara-saudaraku, arti sesungguhnya dari ayat ini adalah jangan ada huru-hara di dalam hati kita. Jangan ada permusuhan di dalam hati kita. Jangan ada kekacauan di dalam hati kita. Jangan ada penderitaan di dalam hati kita. Dan jangan ada kemarahan di dalam hati kita. Karena kalau sudah ada kemarahan atau amarah di dalam hati kita, kita akan kehilangan damai sejahtera. Karena itu, damai sejahtera, shalom daripada Allah itu harus memerintah di dalam hati kita. Saudara-saudaraku dalam Kristus, mengapa harus damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hidup kita? Mengapa damai, shalom daripada Allah itu harus ada dan sentiasa berkuasa dalam seluruh kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Alkitab memberikan kepada kita ada 3 sebab mengapa damai sejahtera itu harus dan wajib di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama adalah karena Yesus yang adalah Allah itu adalah Raja Damai. Tidak ada Allah atau tidak ada Tuhan yang dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Karena dia adalah sungguh-sungguh Raja Damai dan dia membawa damai kepada seluruh dunia ini. Dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus telah membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Raja Damai. Bagaimana Yesus membuktikan bahwa dia adalah Raja Damai? Meskipun Yesus Kristus telah dianiaya, telah dituduhkan berbagai tuduhan-tuduhan tidak benar, tuduhan-tuduhan palsu, tetapi dia tetap konsisten dengan kasih yang dia ajarkan. Dia menyatakan dengan kasih, dia tidak mau ada huru-hara. Apakah Yesus marah kepada orang-orang yang menganiaya dia? Yesus tidak memarahi mereka, bahkan dia mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Meskipun dia diperlakukan dengan tidak adil, dia tetap mau mengampuni. Saudaraku, mengampuni itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam package mau membawa damai. Yesus adalah Raja Damai, dia mengampuni. Yesus adalah Raja Damai, dia tidak berdendam kepada orang-orang yang menganiaya dia. Yesus adalah Raja Damai, dia tidak mau mendatangkan huru-hara. Dia tidak membawa orang untuk berdemonstrasi, untuk membela dirinya.
Dialah Allah yang melakukan pembelaan kepada orang-orang yang teraniaya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus benar-benar sempurna sebagai Raja yang membawa kedamaian kepada kita semua. Saudara-saudaraku, kalau kita memiliki Yesus Kristus sebagai Raja damai dalam hati kita, saya yakin, saya percaya bahwa setiap kita akan menikmati hidup yang penuh dengan kedamaian, karena Kristus yang adalah Raja damai mendamaikan hati setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudaraku, milikilah Yesus Raja damai di dalam hatimu. Haleluya. Yang kedua, mengapa damai sejahtera harus memerintah di dalam hati dan hidup kita sepanjang masa adalah karena damai sejahtera Allah itu adalah Roh Kudus yang telah dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini tertulis dengan jelas dan nyata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus memberikan kepada kita, meninggalkan damai sejahtera untuk kita sebelum Dia terangkat ke surga, dan dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yaitu Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak sama dengan apa yang dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Kalau orang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, yang dikatakan oleh Alkitab Roh Kudus itu adalah penghibur, maka kita akan merasa penghiburan daripada Roh Kudus dan kita akan mengalami damai, sukacita daripada Tuhan Yesus. Kita yakin, kita percaya bahwa kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita, kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Apakah buah-buah roh? Kita semua seringkali mendengar bahwa buah roh itu adalah damai sejahtera, sukacita, kasih, kemurahan, dan sebagainya. Saudara-saudara, kita yakin, kita percaya bahwa kita akan mengalami damai sejahtera Kristus kalau kita meletakkan Kristus dalam hati kita. Kita mau menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah yang kedua. Yang ketiga, mengapa damai sejahtera Kristus wajib dan harus memerintah di dalam hidup kita adalah karena damai sejahtera Kristus dapat membawa kedamaian dunia. Dikatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pastikan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah pembawa damai kepada dunia ini. Di mana saja kita berada, kita harus tampil sebagai seorang anak Tuhan, seorang Kristen yang membawa damai. Jangan ada seorang di antara kita, apabila kita hadir di sana, kita akan menimbulkan kerusuhan. Karena Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang dapat membawa damai kepada lingkungan yang ada di sekitar kita.
Kalau ada dua orang pribadi yang sedang bertengkar, kita hadir di tengah-tengah mereka sebagai pendamai bagi mereka. Gereja hadir di mana-mana. Gereja harus membawa pendamaian kepada semua lingkungan yang ada di sana. Jangan ada seorang pun di antara kita yang akhirnya apabila kita hadir di sana mendatangkan kesusahan, mendatangkan ketidakdamaian di tempat itu. Pastikan bahwa pada saat kita hadir di tengah-tengah masyarakat, orang akan suka dengan kehadiran kita. Orang akan merasa selesa dengan kehadiran kita. Orang akan merasa damai apabila kita hadir di tengah-tengah mereka. Karena kita adalah orang-orang yang membawa damai. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita yang memiliki buah Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus menaburkan kedamaian itu. Supaya pada saat kita menaburkan kedamaian akan tumbuh kedamaian dimanapun. Kalau kita berada di sekolah, kita membawa damai kepada sekolah itu. Kita tidak mendatangkan huru-hara, kita tidak mendatangkan masalah disiplin. Kalau kita di tempat kerja, kita mendatangkan damai di tempat kerja itu. Karena di tempat kerja itu kita tahu ada banyak cabaran, ada banyak tekanan di sana. Kita hadir di tengah-tengah pekerjaan itu. Kita jangan kita jangan menambah tekanan, kita jangan menambah kesusahan, tetapi kita membawa damai. Kita membawa kesenangan, kita membawa sukacita, kita membawa penghiburan kepada mereka yang ada di tempat itu. Sehingga dari tidak tersenyum, mereka akan tersenyum. Dari tidak tertawa, mereka menjadi tertawa. Kita membawa damai. Dan kita yakin pada saat kita membawa damai di tengah-tengah lingkungan, orang akan merasa senang. Orang akan merasa diberkati dengan kehadiran kita. Saudara-saudaraku, dalam Roma pasal 14 ayat 9 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudaraku, dikatakan di dalam ayat ini, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai. Inilah yang kita kejar dalam kehidupan kita. Kita harus mengejar kedamaian. Kita harus mengejar kerukunan di antara sesama. Kalau ada perselisihan, kita hadir di sana untuk menyejukkan keadaan, bukan untuk memarakkan lagi keadaan yang sudah sedia marak di sana. Tapi kita hadir di sana sehingga yang panas menjadi sejuk, sehingga kita dapat membawa ukiran senyuman yang menawan di antara orang-orang yang ada di sana. Kita yakin, kita percaya Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang penuh dengan damai. Dan setiap orang yang percaya kepadanya seharusnya wajib memiliki damai yang dari Tuhan kita yang adalah Raja Damai itu. Karena itu saudara-saudara, jangan huru-hara yang memerintah di dalam hati kita. Jangan kebencian yang memerintah di dalam hati kita. Jangan permusuhan yang memerintah di dalam hati kita. Jangan kekacauan yang memerintah di dalam hati kita. Jangan kemarahan yang memerintah di dalam hati kita. Tetapi apa yang harus memerintah di dalam hidup kita?
pastikan yang memerintah di dalam hati kita ialah damai dari surga, kasih dari surga, Roh Kudus dari Yesus Kristus yang memerintah di dalam hati kita. Saya yakin, saya percaya kalau damai sejahtera Kristus, Roh Kudus yang memerintah di dalam hidup kita, maka kita akan hidup tenang. Kita akan mengalami kekuatan. Kita akan penuh semangat untuk maju di dalam iman kita, di dalam hidup kita. Meskipun ada banyak tentangan, ada banyak cabaran dalam hidup kita ini, kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan mundur daripada iman kita. Meskipun ada banyak tekanan dalam hidup kita, tapi kita akan maju dengan penuh semangat karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, damai sejahtera Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia damai-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami yakin, kami percaya bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dapat memberikan damai sejahtera seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber damai sejahtera kami. Bapa, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan SKM Mikelia, supaya diberikan oleh Tuhan kekuatan, diberikan damai, sukacita, sejahtera daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan setiap hari dengan kekuatan Tuhan. Andai kata ada di antara mereka pada saat ini ya Tuhan yang sedang mengalami tekanan, sedang mengalami kesusahan di dalam hidupnya, Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya dia diberikan kelegaan dan ketenangan dalam menghadapi semua yang sedang dia alami. Terima kasih Tuhan atas campur. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Haleluya. Yesus, Engkaulah kekasih jiwa kami, Engkaulah dambaan hati kami. Yang kami perlukan di sepanjang hidup kami bukan emas, perak, dan permata, karena Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku.
hidupku. Syukur puji nama Tuhan, kita sudah selesai 3 sesi ibadah kita dan kita sudah mendengar bagaimana dan apakah damai sejahtera Kristus itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kita seterusnya agar berada di dalam damai sejahtera Kristus terus menerus di dalam hidup yang diizinkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur, terima kasih, puji namamu. Karena berkat kasih setiamu lagi Tuhan, kami menikmati indahnya persekutuan. Dan terutama firman-Mu yang sudah kami nikmati. Kami semakin mengerti dan semakin intim dengan Engkau. Terima kasih urapan kasih-Mu di dalam firman-Mu. Dan kami terus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu bagi kami. Bapa, kiranya di dalam kehidupan kami seterusnya, kemuliaan kasih-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami, lewat tingkah laku kami, lewat kepribadian kami, agar semua yang melihat kami dapat melihat dan dapat menikmati damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kami. Bapa, kami tidak lupa berdoa bagi negara kami Malaysia, supaya terus menerus menikmati berkat-Mu. Kami terus serahkan negeri kami Sabah. Juga Tuhan, kami serahkan kepimpinan di dalam kerajaan kami, supaya dibekalkan dengan hikmat dan dibekalkan kasih Kristus, walaupun belum mengenal Engkau, sehingga mereka semuanya melaksanakan tanggung jawab dengan penuh wibawa di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu di SIB Keliangau Tuhan, supaya terus diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan seterusnya menjadi jemaat yang senantiasa peka kepada kehendak-kehendak-Mu. Bapa, kami tidak lupa berdoa bagi persembahan-persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan Engkau pakai, pergunakannya sesuai dengan rencana-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat karena sudah setia bersama dari awal hingga akhir kebaktian Natal sesi yang ketiga. Maka dengan ini berakhirlah sesi Natal pada tahun 2021. Dan pada hari esok kita akan menghitung detik-detik yang terakhir bagi tahun 2021. Kita juga akan mendengarkan message yang bertemakan Yesus Kristus, hikmat untuk semua, sebagai persiapan kita melangkah ke tahun 2022. Jangan lupa untuk menjemput keluarga dan rekan-rekan dan saudara mara Anda untuk menghadiri sesi yang terakhir bagi tahun 2021. Selamat malam, Merry Christmas, dan jumpa Anda besok. Bye!